Welcome back to NKTV Media. Sesi ngobrol bincang-bincang sore. Oke teman-teman, apa yang mau diomongkan? Nggak ada sih. Jadi flashback mengenai pekerjaan ya, pekerjaan. Jadi saya sedikit cerita mengenai saya dan pekerjaan saya, yaitu seorang HRD tepatnya. Jadi mulai dari mana ya ceritanya nih ya? Mulai dari ini aja deh. Mulai dari saya mengawali karir dahulu sebelum menjadi HRD 7 tahun sebagai seorang marketing di sebuah pembiayaan dan di sebuah perusahaan otomotif manufaktur. Dimana selesai dari kuliah, saya bergabung menjadi tenaga marketing yang spesialnya itu menganalisa kelayakan kredit. Jadi dalam sebuah perusahaan pembiayaan itu ada tenaga marketing namanya credit marketing officer, ada namanya credit analyst, dan ada namanya head marketing dan macam-macam. Itu sebenarnya hampir sama semua jabatan itu dengan tingkatan dan level yang sama. Adalah job desk-nya itu menjadi tenaga marketing di sebuah pembiayaan untuk mencari akun nasabah yang membeli kendaraan secara kredit gitu. Itu. Jadi selama 7 tahun saya bekerja sebagai seorang analisa kredit di sebuah perusahaan pembiayaan atau finance. Alasannya kenapa berhenti? Ya sebenarnya tidak muluk-muluk, nggak seperti yang lainnya yang beralasan hijrah, yang beralasan pengen ganti suasana, yang beralasan bosan, jenuh, dan pengen apa-apa gitu kan. Tapi kalau saya enggak, karena waktu itu memang terkendala target. Jadi kalau target atau achievement, dapat penghargaan atau mencapai target, nggak bakal kita berhenti, nggak bakal kita resign atau mengundurkan diri atau dipecat, kasarnya begitu. Karena untuk di wilayah Bengkulu sendiri, kebetulan saya tinggal di salah satu provinsi di ujung di Sumatera, provinsi tengah lah, terpencil, salah satu provinsi terkecil di Sumatera, namanya Provinsi Bengkulu. Nah, saya berhenti itu selama 7 tahun sebagai tenaga survei itu karena tidak target. Jadi saya di sini mau jujur ya, mungkin kalau beberapa orang bilangnya bosan, hijrah dan lain sebagainya. Enggak. Setelah itu saya memulai experience di bidang yang baru. Pada saat itu ada salah satu perusahaan material building yang sedang membutuhkan HRD, Human Resource Development. Itu HRD aja waktu itu pada saat saya melamar. Nggak tahu tuh akan menjabat rangkap jabatan.
HRD, GA, purchasing, legal, terus K3 perusahaan tuh ya untuk keselamatan kerja gitu. Jadi ketika masuk saya ditrainingkan kurang lebih seminggu lah, 3 hari di ibu kota di Jakarta, terus pulang dengan membawa sedikit informasi dan sedikit pelajaran dari pusat itu kembali ke daerah. Untungnya saya adalah orang yang cepat kalau belajarnya dengan diberikan contoh, learning by example gitu. Tapi celakanya adalah dikarenakan ini jauh bidangnya dengan bidang yang dulu saya geluti atau yang dulu saya jalani, maka ada problem yang memang krusial bagi saya, yaitu adalah menjadi seorang HR itu ternyata harus memiliki pengetahuan tentang psikologis manusia-manusia gitu. Jadi saya tidak memiliki ilmu atau belum memiliki ilmu pada saat itu untuk memahami psikologis, perasaan atau jalan pikiran setiap orang-orang. Tapi saya pernah belajar untuk mengenal karakter orang. Kapan? Pada saat saya 7 tahun menjadi seorang marketing di sebuah pembiayaan. Karena di sana juga ada aturan bagaimana kita mengetahui atau deteksi awal, instalemen awal, mengetahui bagaimana konsumen, kondisi konsumen dengan 5C 1H. Jadi ada kapasitas, ada karakter dulu, kapasitas, collateral, capability gitu kan, capacity, terus ada namanya kebutuhannya untuk apa gitu kan. Jadi modal itulah yang agak lebih meringankan. Tetapi memang menjadi seorang HR itu adalah beratnya di situ, karena sebuah perusahaan di mana isi kepalanya banyak, orang-orangnya banyak gitu kan. Cara berpikirnya, pandangan berpikirnya beda-beda, platform berpikirnya berbeda-beda, maka kita mengalami kendala memahami sifat dan perilaku orang kebanyakan gitu. Saya flashback lagi kembali. Kenapa perusahaan bisa memperkerjakan saya sebagai HR? Ya, berangkat hanya dari saya memiliki basic pengetahuan tentang hukum, karena saya sarjana hukum gitu. Jadi kalau dulu untuk menjadi seorang HR harus memiliki gelar sarjana psikologi, S1 psikologi, psikolog, atau seorang psikolog yang memahami atau yang memang mempelajari tentang sifat-sifat orang pada umumnya gitu. Tetapi keadaan kondisi sekarang bergeser gitu kan. Yang dulu HR mungkin perempuan atau laki-laki memang, tetapi dengan basic pendidikan psikologi. Tapi saat ini itu sudah bisa di bidang ilmu yang lain. Tapi memang di perusahaan saya kebetulan membutuhkan sarjana hukum untuk menghandle masalah human resource-nya, human resource development-nya atau sumber daya manusianya gitu. Terus juga yang ketika kamu atau teman-teman sekalian, penonton sekalian yang saat ini
sedang tergabung di sebuah perusahaan tergabung di sebuah perusahaan yang memang baru atau yang masih awam, itu tentunya akan merasakan hal yang agak, loh, kok begini ya, kok begitu ya perasaan kita kan. Tapi enggak, gini, di setiap perusahaan atau di setiap kantor yang kamu akan masuki, memang akan ada satu hal yang memang akan menjadi tantangan gitu. Tantangannya apa? Tantangan berupa hadapan internal dan hadapan yang kamu akan hadapi juga eksternalnya. Internalnya apa? Internalnya tadi, kamu mengelola kepersonaliaan dengan macam-macam bentuk, sifat, dan tabiat orang gitu. Ada yang keras, ada yang egois, ada yang mau menang sendiri, nah, ada yang lembut, ada yang mau dihormati, ada yang mau diperhatikan, ada yang gila pujian gitu. Jadi kalau kamu orangnya kaku, tentu kamu akan merasakan kebosanan atau kejenuhan sehingga kamu memutuskan untuk resign. Tapi saranku jangan seperti itu. Karena apa yang aku hadapi, aku udah menjadi HR, merangkap GA, rangkap purchasing, legal, sudah 5 tahun di perusahaan yang ini. Dari beberapa perusahaan selama aku bekerja sebagai marketing, itu baru di perusahaan yang saya masukin ini yang memang saya menemukan orangnya berbeda-beda. Orangnya bisa dibilang unik dan sangat langka. Nah, jadi ini teman-teman, vlog ini adalah penyemangat untuk kamu HRD yang ketika kamu menghadapi situasi yang memang menurutmu ini tidak wajar dan tidak ada di perusahaan-perusahaan sejenis gitu. Jadi perusahaan ini ada macam-macam nih, ada manufaktur otomotif, ada namanya retail, ada namanya consumer good, ada namanya penjualan material building, cat, semen dan lain sebagainya. Nah, saya ini retail material building, bahan bangunan. Jadi ada banyak di dalam itu. Tahu nggak? Yang paling menjadi tantangan seorang HRD itu justru bukan di bidang di divisi marketing, kolektor, atau divisi yang memang ada hubungannya dengan jualan. Justru tantangannya bukan di situ, tetapi di staf yang lain, di personal security, di personal pergudangan, ya, pergudangan dan penyimpanan, di personal staff gitu. Nah itu lagi-lagi akan selalu ada oknum di bidang terkait yang memang akan berurusan dengan kita gitu. Jadi jabatan HR itu bisa disimpulkan kalau menurut saya adalah satu jabatan yang dikutuk. Dikutuk apa? Dikutuk tidak 100% orang menyukai. Dikutuk tidak 90% orang menyukai. Dikutuk 50% orang tidak menyukai. Dikutuk juga 50% ada yang